Audio Jungle. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, mau setia sampai akhir. Ini pengakuan kami Tuhan. Melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi, ku mau setia sampai akhir, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan. Shalom. Shalom. Saya bisa share PowerPoint ya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenung bagaimana supaya kita bisa mengatasi tawar hati ini. Ya, kita bercermin pada seorang hambanya dalam Alkitab, yaitu Paulus. Ya. Nah, saya janjian dengan tim PO ini, tadi ada lagu yang bagus itu ya. Refnya khususnya, ku mau setia sampai akhir, sampai saya ini save ini ya, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Saya berharap mahasiswa SLT Solaris ini nggak ada yang angkat koper, tereliminasi, semua sampai selesai, sampai akhir. Bahkan bukan hanya sampai S1 aja atau lulus, dia pikir udah selesai pelayanan itu, belum, ya kan? Pelayanan itu sampai akhir, ya, sampai akhir hidup. Sekolah teologi hanya membentukkan, hanya mempersiapkan, membekali rekan-rekan semua. Tapi penting, ya, selama 4 tahun, 5 tahun di sekolah teologi ini, ya, untuk belajar bagaimana supaya tidak tawar hati itu. 2 Korintus 4 ayat 1 firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini berbunyi demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sekali lagi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. Ya. Dari sini nanti saya akan mengajak kita untuk menemukan 3 hal kira-kira yang saya temukan dari ayat ini yang menjadi alasan sehingga seorang Paulus ya
dia bisa melayani dan dia tidak tawar hati dalam pelayanan itu. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan menjadi sebuah inspirasi rohani buat setiap kita semua, secara khusus mahasiswa STT SGI, untuk tetap ya melayani, mengalami pembentukan di dalam sekolah teologi, ya asrama khususnya. Kita tahu bahwa tantangan yang dihadapi seorang Paulus dalam pelayanan ini tidak mudah. Rasul Paulus di penjara, dia sering atau kerap berada dalam ambang maut. Rasul Paulus 5 kali disesat orang Yahudi, masing-masing 39 pukulan. Pernah dilempari batu, pernah mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, terkena banjir dan korban perampokan, kelaparan, kedinginan, dan kekurangan pakaian, serta lain-lain yang lebih banyak lagi. Ya, nah, saudara, tidak mudah. Apakah saudara pernah membayangkan masuk di sekolah teologi, melayani Tuhan, menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini? Tidak ada, saya rasa ya. Memang kita dipersiapkan, tapi semua kita berharap semua lancar-lancar saja. Namun, ini yang dialami, realita yang dialami dalam pelayanan oleh seorang Paulus. Namun kita menemukan bagaimana dia bisa tetap setia dalam melayani sampai akhirnya, walaupun menghadapi semua hal ini. Ya, semua hal yang dihadapinya yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tawar hati dalam pelayanan. Namun ternyata, ya, Paulus bisa menyelesaikan semua itu. Ya, dari ayat yang kita dasari tadi, ya 2 Korintus 4 ayat 1, kita menemukan 3 alasan paling tidak ya, untuk tidak tawar hati dalam melayani. Yang pertama, karena kita telah menerima kemurahan Allah, yaitu dalam frase oleh kemurahan Allah. Yang kedua, pelayanan itu adalah sebuah panggilan, bukan pilihan. Sehingga itu menjadi sebuah hak istimewa, bukan beban bagi Paulus. Ya, itu ada dalam frase kami telah menerima. Lalu yang ketiga adalah Paulus selalu aktif dalam pelayanan. Ya, kata pelayanan memakai kata diakonos di situ. Nah, mari kita coba uraikan satu persatu. Ya, alasan pertama mengapa Paulus bisa tidak tawar hati dalam pelayanan yang tidak mudah secara manusia. Karena dia mendasarinya, dia telah menerima kemurahan Allah. Dia melayani Tuhan karena dia telah menerima kemurahan Allah. Tidak semua yang melayani Tuhan telah menerima kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Namun, saya yakin orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, pasti dia akan melayani Tuhan. Ya, saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan telah mengalami kemurahan Allah. Ada banyak motivasi orang dalam pelayanan. Ya. Saya ingat waktu anak pertama saya umur 3 tahun atau 4 tahun ya, 3 tahun kalau saya. Lalu kami mengadakan ulang tahun, ya kami undang teman-teman, keluarga-keluarga muda yang punya anak kira-kira seumur begitu ya. Lalu di sebuah tempat gitu ya, ada kurang lebih 50 orang atau sampai 100 orang gitu ya. Lalu untuk anak-anaknya kami panggilkan hiburan lah itu. Pada waktu itu badut ya, pakai pakaian badut. Kadang kalau anak-anak nangis dia buka badutnya itu ya kan, dia permainan, dia hiburan, kita sediakan hadiah untuk permainan-permainan kecil ya. Yang menarik ya, dia begitu badut ini kami sewa, lalu dia bisa merubah acara ya, membawa acara itu menjadi meriah. Sangat menyenangkan. Waktu tiba makan, ya,
semua makan, lalu saya mendekati badut ini. Kenapa? Karena dia tetap dengan profesional, dia tetap mengisi acara, dia menyanyikan lagu-lagu, karena dia tahu saya atau kami keluarga Kristiani, dia nyanyi lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Karena paket hiburan badut itu lengkap dengan satu buah keyboard ya, dengan pemainnya. Jadi itu udah paket itu kami sewa. Saya bilang, wah menarik juga nih. Dia bisa mengisi acara, dia bisa menjaga situasi, dia nyanyi lagu-lagu rohani. Waktu pas hadirin atau undangan ini makan. Lalu saya sambil dekati saya tanya, Mas gereja di mana? Lalu badutnya ini bilang, maaf Pak, saya Islam. Hah? Saya bilang, nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus, tapi dia Muslim ternyata. Ya, terkejut saya. Dan saya ingat betul itu, ternyata dia seorang Muslim. Dia hanya nyanyi itu sebagai seorang profesional. Dia dibayar, dia dapat uang, dia menyenangkan yang mengundangnya depan hadirin dengan lagu-lagu rohani. Nah, saudara, ini gambaran ya, jangan terkesima, jangan lalu saudara lalu tertarik dengan orang-orang yang penampilannya rohani, ya, bahkan jago khotbah sekalipun. Saya ingat betul dulu di Jakarta itu ada warung bakmi di daerah daerah Kelapa Gading. Itu dekat gereja. Jadi setiap hari Minggu itu warung bakmi itu penuh karena orang-orang bubaran gereja makan di situ. Saya pernah makan satu waktu itu, saya kagum juga, ya. Seorang pengamen yang ngamen di situ, dia dapat banyak uang. Kenapa? Karena dia nyanyi lagu-lagu rohani. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, ya kan? Ya. Lalu saya lihat pengamen lain ketika nyanyi lagu dangdut, kadang di dada-dada, maaf gitu ya kan. Oh, ternyata pinter ini pengamen ini. Dia tahu kondisi psikologi seseorang. Kalau dia nyanyi lagu dangdut, dia nggak dapat duit. Tapi kalau dia nyanyi lagu rohani kepada orang Kristen baru pulang gereja, duitnya banyak itu. Saya lihat kalau dia nyanyi lagu rohani, banyak yang kasih. Ada, wah hebat juga nih, ya kan. Nah saudara, inilah yang terjadi, ya. Jadi jangan saudaranya memoles pelayanan itu dari luarnya saja. Paulus menunjukkan kita ya bahwa dasar dalam melayani ada kemurahan Allah. Kalau kita sudah mengalami kemurahan Allah, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus ya. Perjumpaan Paulus dengan Yesus berjalan menuju Damsyik, Kisah 9, telah merubah seorang Paulus. Dari tadinya seorang pemburu Kristen, pembenci Kristen, menjadi seorang yang justru menjadi orang-orang Kristen, mengumpulkan orang-orang Kristen. Dari yang dulu membunuh orang Kristen, malah sekarang menjadi siap mati bagi Kristus. Ya, karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, katanya dalam Filipi 1 ayat 21. Mengapa semua itu? Karena dia mengalami sebuah perjumpaan. Dia merasakan kemurahan Allah itu yang membuat dia rela untuk melayani. Nah, saya yakin juga ya bahwa setiap saudara ketika mendasari pelayanan saudara, panggilan saudara di sekolah teologi, karena sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ya tidak harus seperti Paulus lihat cahaya lalu matanya menjadi silau dan enggak, ya kan, macam-macam. Ya, ada yang bertobatnya misalnya cuman gara-gara baca satu ayat dan lain sebagainya. Saya ingat itu dulu kisah pionir GKI, ya, Gereja Kristen Indonesia, yang
jemaatnya di Surabaya mungkin sekitar 15 gereja yang lumayan besar-besar, GKI ya. Ya, di Jawa Timur itu saya ingat ceritanya dulu pertama kali pionirnya atau perintisnya itu, dia lagi duduk di bawah pohon, lalu dia ketemu puntung rokok. Puntung rokok itu isinya ayat. Dia puntung rokok itu kertasnya dia buka kertasnya itu isi ayat. Dia jadi orang percaya, bahkan merintis gereja yang kurang lebih ada 10.000 jemaat lah di Surabaya, ya kan. Nah, ini kan luar biasa, ya. Ini macam-macam orang. Tapi kalau dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan merasakan kemurahan Allah, ya. Salah satu ciri pertobatan adalah ketika dia merasa sebagai orang yang berdosa dan dia butuh Tuhan. Saya bertobat waktu pada usia 17 tahun waktu saya sekolah SMA dalam sebuah retreat yang saya terpaksa juga perginya, tapi di hari ketiga itu ada dorongan saya untuk maju ke depan, untuk menerima tantangan, dan saya hancur hati di situ, merasa orang yang paling berdosa dan butuh Tuhan Yesus. Ya, pertobatan itu yang membuat saya menyerahkan diri dan melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, oleh kemurahan Allah. Ya, kemarin saya baca artikelnya Eka Dharma Putra, bukan Eka Dharma, Yakobus Susabda. Ya, jangan kita menjadi pelayan-pelayan agama, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan agama itu bisa terjebak pada sebuah hal-hal yang tidak baik, ya, maksudnya bisa membawa orang keliru, disorientasi dalam pelayanan. Tapi orang-orang yang pelayan Allah, dia sudah menerima kemurahan Allah, dan itu yang membuat dia yakin, saya tidak pernah tawar hati sampai kapanpun, karena dia mendasari kemurahan Allah itu dalam pelayanan. Ya saudara, ya saya yakin setiap saudara yang mendasari pelayanan ini pada kemurahan Allah, maka nggak akan angkat koper sampai akhirnya. Ya, walaupun suara kita napas aja salah, ya napas aja fales, nggak akan tereliminasi di SGI itu. Ya kan? Saya yakin ya Bu Nia, Pak Tony, Pak Eli dan lain sebagainya, nggak mungkin kan gara-gara napasnya fales lalu dikeluarkan dari STTSGI, nggak, ya kan? Ya, tetap semangat, tetap setia, tidak tawar hati karena kemurahan Allah bagi kita. Yang kedua, ya, alasan kedua mengapa Paulus tidak tawar hati dalam pelayanan, karena pelayanan itu merupakan panggilan baginya, bukan pilihan. Pelayanan itu menjadi hak istimewa, bukan beban. Ya, dalam ayat tadi itu kami telah menerima. Menerima ini bukan sekedar menerima, tapi intensitasnya lebih kuat. Menerima dengan erat-erat atau memegang, hold, ya, bahkan memeluk. Dan kata kerja ini dalam bentuk partisip, artinya bukan sekedar, tapi sudah menyatu, sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sifat dalam dirinya. Ya, jadi Paulus itu menerima itu bukan sekedar ya, atau seperti orang yang disuruh pergi, ya seperti Yunus bahkan kabur. Tapi Paulus menerima pelayanan yang dia lakukan itu karena dia tahu dia sudah menerima sesuatu yang berharga. Pelayanan itu dikenakan kepada dia menjadi sebuah kesatuan dalam dirinya yang membuat dirinya ya bukan hanya sekedar mengemban sebuah pelayanan, tapi dirinya sudah menjadi menyatu dengan pelayanan, menjadi seorang pelayan, servant of God. Ya, ini yang terkandung dalam kalimat ini, ya, frase ini yang terkandung dalam kata ini, ya. Ketika Paulus berkata kami telah menerima, ya, ini dia katakan dengan sebuah kebanggaan.
Ya, ini bukan hanya sekedar sebuah selembar kertas SK yang menggerakkan seorang untuk pergi melayani, tapi ketika SK itu nggak ada, dia tidak lagi melayani. Bukan. Ya, ini adalah sebuah hak istimewa. Ya, kamu dipanggil Paulus oleh kemurahan Allah, kamu menerima pelayanan ini, kamu menjadi pelayan, servant of God. Sudah, ya, bukan pilihan lagi. Jadi orang percaya, orang yang menerima kemurahan Allah tidak bisa memilih aku mau melayani. Enggak deh, aku nggak melayani, enggak. Itu adalah pilihan. Kamu dipanggil untuk melayani. Ya. Oleh karena itu kita lihat seorang Paulus, ya, yang menghargai begitu tinggi pelayanan ini. Dia menjalankan pelayanannya, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pelayanan. Ya, dia tidak hidup untuk melayani. Ya, dia hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Ya, jadi pelayanan bukan hanya karena nggak ada yang lain ya kita melayani aja. Pelayanan bukan ya nggak bisa kuliah lain kita masuk sekolah teologi. Ya. Bukan itu. Kita harus membuktikan bahwa saudara dan saya mampu untuk ya menjadi pelayan-pelayan berkualitas. Tunjukkan pada dunia ini ya bahwa kita bukan buangan. Satu yang membanggakan saya waktu saya mengambil S3 di UNER ya, sekolah negeri yang teman-teman saya orang pejabat dan lain sebagainya. Satu, saya bangga bahwa saya dari sekolah teologi ya, bukan sembarangan ketika sama-sama kuliah mengerjakan tugas saya bisa menunjukkan kemampuan ya. Ya, bukan berarti sombong, tapi kita bukan tanpa pengetahuan. Kita dari sekolah teologi bukan tanpa kepintaran. Kita mampu dalam hal-hal itu. Ya, saya S1, S2 teologi, S3 baru pengembangan sumber daya manusia. Saya bukan tidak bisa masuk sekolah yang lain. Ya. Tapi karena saya memang mempersiapkan di situ. Nah, ketika saya memperlengkapi dengan ilmu lain, ya, saya juga menunjukkan bahwa saya mampu sebenarnya. Saya bisa menyelesaikan. Bahkan saya bisa menyelesaikan dengan angka yang memuaskan. Ya. Ketika ujian di hadapan umum, ujian terbuka, saya bisa menjawab ya. Bukan saya lalu super pintar, tidak, tapi saya paling tidak saya tahu saya menguasai. Ya. Jadi, ya, jadi kita melayani, ya, hidup untuk melayani. Ketika Paulus dalam kekurangan tidak mengeluh karena dia tahu dia menderita karena melayani, maka itu adalah karunia buat dia. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk dia. Ya, jadi inilah yang membuat Paulus dia tetap ya tidak tawar hati dalam pelayanan. Lalu Paulus belajar mencukupkan diri dalam kekurangan. Ya, katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, Paulus memang banyak kekurangan dalam pelayanan, namun dia tidak tinggal diam. Dia berusaha mencukupkan dengan membuat tenda. Artinya apa? Ketika saudara nanti menghadapi kekurangan dalam pelayanan, ya itu bukan berarti lalu saudara mengasihani diri. Saudara bisa punya kemampuan, bisa kerja untuk apa, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa saudara hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Ya. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk melayani, apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Apapun kita lakukan, kita untuk kemuliaan Allah. Maka kita melihat pelayanan ini adalah sebuah hak istimewa. Kita dipanggil untuk melayani. Ya, kami telah menerima. Katakan ini dengan sebuah kebanggaan. Kami telah menerima pelayanan. Katakan ini sebuah pride, sebuah kebanggaan. Ya,
yang membuat kita mendedikasikan hidup kita dalam pelayanan. Yang terakhir, alasan ketiga mengapa Paulus tidak tawar hati dalam pelayanan. Paulus selalu aktif dalam pelayanan, ya walaupun pakai diakonos. Ya, namun dalam konsep Paulus, diakonos yang dia lakukan ini digambarkan dalam 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Itu pelayanan misi. Ya, ini saya bacakan itu. Ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Itu pelayan Kristus itu adalah dia pakai frase diakonos itu. Ya, aku berkata saudara, aku lebih banyak berjela, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku seseorang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, hingga semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjerilah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku saya itu untuk melihara semua jemaat. Nah, saudara, jadi saya bagi ya pelayanan Paulus ini beberapa faktor. Ya, ada pelayanan misi, perjalanan misi dia. Ada pelayanan umat, Kolose 1:25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Ya, ada pelayanan firman, Kisah 6 ayat 4 pakai diakonos juga. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dalam diakonos firman. Ya, jadi pelayanan Paulus ini holistik, banyak hal. Pelayanan diakonos dalam arti yang menolong jemaat, melayani meja, pelayanan misi, pelayanan firman, ya. Namun menunjukkan bahwa Paulus ini orang yang sangat aktif dalam pelayanan. Belum pengajaran-pengajaran. 13 surat yang dia tinggalkan sangat memberkati kita sampai hari ini, ya, dianggap oleh para ahli-ahli teologi sebagai surat-surat yang sangat berkualitas, ya, dalam isi pengajaran, syarat pengajaran. Dan ini yang menjadi luar biasa, dia masih sempat dia berteologi. Mungkin kalau saat ini masih hidup, Paulus ini adalah profesor, doktor, ya, apalagi demis, demin di belakang dan sebagainya, ya kan. Nah, namun bukan itunya yang kita ambil, tapi semangat melayaninya, pelayanan. Nah, ternyata kata tidak tawar hati itu bukan sebuah kata sifat atau sebuah kata keterangan. Tapi tidak tawar hati itu sebenarnya sebuah kata kerja aktif. Ya. Terjemahan lain juga dari kata yang dipakai mengenai tidak tawar itu adalah tidak jemu-jemu. Jadi, saya menemukan cara mengatasi tawar hati dalam melayani adalah aktif melayani. Ya. Aktif melayani. Ketika kita aktif melayani, kita menggunakan semua talenta yang kita miliki, maka tidak ada waktu kita untuk menjadi tawar hati. Ya, saya ingat di Gua Adulam ketika Daud dalam kegamangannya, dia dikejar-kejar oleh anaknya, dia dan pasukannya, dia berada di Gua Adulam itu, tiba-tiba dikatakan, datanglah kepada Daud orang-orang yang susah, orang menderita, orang yang letih, sulit, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Bayangkan saudara ya, lagi kondisi tawar hati, dikirim orang-orang yang minta dilayani. Justru ketika Daud sibuk pelayanan, dia menemukan jati dirinya, yaitu seorang pelayan Tuhan. Saudara, ya namanya engkau dipanggil, dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan. Kalau engkau nggak melayani, ya jadi apa kata dunia katanya, ya kan? Jadi Paulus dia melayani secara luar biasa. Itulah yang membuat dia tidak tawar hati. Iya. Nah ini saudara, ini menjadi hal yang luar biasa. Engkau sekolah teologi, Anda membentukkan, saya belum
mampu melayani. Layani, ya kan? Layani. Saudara, kenapa? Ketika kau melayani, kau menemukan jati dirimu. Kau terpanggil sebagai seorang pelayan Tuhan. Tiga hal ini kiranya memberkati kita, alasan yang ditemukan dari seorang Paulus ini ya, supaya kita juga tidak tawar hati, bahkan kita aktif dan tidak jamu-jamu. Ada banyak pelayanan yang sudah bisa lakukan, ya di STT, di sekolah, di gereja, dimanapun. Tapi kita sadar, kita dipanggil, kita punya hak istimewa untuk melayani Tuhan. Karena kemurahan Allah yang sudah kita temui. Ya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui seorang Paulus dengan firman yang sederhana. Biar mengingatkan kami supaya kami tidak tawar hati juga dalam pelayanan, dalam pembentukan kami di asrama ini, dalam pelayanan kami selanjutnya. Biarlah kami juga menyadari bahwa kemurahan Allah kami sudah peroleh. Itu yang mendasari kami. Dan kami menganggap pelayanan sebagai hak istimewa. Kami bukan sekedar menerima selembar SK untuk melayani. Tapi itulah hidup kami. Menjadi sifat kami sudah menjadi seorang pelayan Tuhan yang membanggakan bagi kami. Dan juga kami tetap aktif dalam pelayanan. Karena itulah panggilan kami juga. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan ini. Berkati dalam selanjutnya. Tuhan dimuliakan seluruh aktivitas akademika STTSGI dalam perkuliahan hari ini, pelayanan dan dipersiapkan, Tuhan siapkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berdoa, sudah berhenti membawakan firman Tuhan, tapi meteraikan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin.